Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami semuanya. Baik, pada video kali ini di mata pelajaran pemrograman dasar, ya, saya akan memberikan materi yaitu mengenai flowchart, ya, chapter 2 atau bagian kedua. Nah, langsung saja. Ya. Nah, pengertian flowchart di sini saya ulang kembali, yaitu cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Nah, di bagian sebelah kiri itu sudah saya tampilkan ya diagram alirnya atau flowchartnya. Jadi di sini menunjukkan langkah-langkah ya atau berupa instruksi yang sudah menggunakan simbol-simbol diagram alir. Ya, di sini adalah flowchart daripada lampu ya, lampu yang tidak bekerja atau lampu yang mati. Lamp does work. Kemudian lanjut, apakah lampu sudah terhubung atau tersambung. Kemudian ada di sini simbol daripada pilihan ya. Jika lampu belum terhubung atau dalam kondisi no, tadi harus sambungkan lampu. Kemudian apabila lampu dalam kondisi sudah terhubung, maka ya, akan bola lampu apakah bakar ya buat out. Apabila ya, maka refresh atau ganti bola lampunya. Kalau tidak, repair atau perbaiki. Oke, itu ini hanya contoh ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada simbol atau notasi dasar. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas mengenai simbol atau notasi flowchart. Yang sebelah kiri di kolom simbol ini ada ya simbol namanya terminator. Fungsinya memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi ketika kita memulai flowchart, kita bisa menggunakan simbol terminator berbentuk seperti ini. Kemudian simbol yang kedua adalah arrow. Arrow itu adalah tanda panah ya untuk fungsi arah aliran alur. Kemudian ada simbol preparation ya, atau fungsinya inisialisasi atau pemberian nilai awal. Jadi setiap flowchart ya, setiap algoritma yang berbentuk flowchart ya, itu harus dibuat preparation. Kemudian simbol yang berikutnya adalah data ya. Bentuknya seperti ini ya, jadi telinjang, membaca input dan menampilkan output. Jadi fungsinya dua, membaca input kemudian menampilkan output. Nah, simbol flowchart berikutnya adalah proses ya, bentuknya adalah persegi panjang. Fungsinya adalah proses pengerjaan. Nah, catatan dalam perancangan flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Ya, tidak ada rumus yang bersifat mutlak. Hal ini didasarkan oleh flowchart bagian akhir atau bagian alir adalah sebagai dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu program dalam komputer. Selanjutnya. Ya. Jadi di sini ada flowchart ya, untuk flowchart menghitung persegi panjang. Nah, ini kita gunakan ya, di awal kita gunakan simbol terminator, kemudian kita gunakan simbol arrow, kemudian untuk berikutnya kita gunakan simbol preparation, inisialisasi atau pemberian awal ya, atau dinamakan deklarasi. Jadi kita deklarasikan panjang, lebar, dan luas.
Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan simbol data, itu membaca nilai paket dan membaca nilai. Kemudian di prosesnya ya, kita gunakan simbol proses, yaitu persegi panjang hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Ini adalah prosesnya. Kemudian saya gunakan lagi simbol daripada data untuk menampilkan outputnya. Jadi tulis nilai luas, nilai luas ini dengan proses tadi panjang kali lebar, kemudian ditampilkan. Untuk mengakhiri, ya kita gunakan kembali simbol terminator untuk selesai. Itu dia. Jadi di sini harus kita pahami ya, simbol flowchart ya, simbol dasarnya. Ada terminator atau operation, data, dan proses. Nah, ilustrasi deklarasi variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai. Dan ilustrasikan adalah sebuah baju, ya, tumpukan baju dan keranjang. Nah, di sini ya, variabel itu bisa diilustrasikan sebuah keranjang. Ya. Kemudian baju, ya, tumpukan baju itu ada nilai. Jadi tumpukan baju akan dimasukkan ke dalam keranjang. Begitu juga nilai, ya, nilai akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, ini ilustrasinya. Ya, seperti itu. Nilai akan dimasukkan kepada variabel. Nah, ini tadi penjelasannya. Tadi yaitu program hitung persegi. Nah, kalian nanti akan diberi tugas. Kalian coba nanti membuat sebuah diagram clear, ya, flowchart sederhana. Selain daripada contoh yang saya buat ini, yaitu program hitung persegi. Nah, ini ada tips untuk menggunakan flowchart. Yang pertama adalah pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kalau kalian tahu bahasa Jerman, tahu bahasa Jepang, boleh. Kemudian yang kedua adalah gunakan bahasa yang baru. Itu membuat flowchart, gunakanlah bahasa yang baru. Jadi di dalam simbol flowchart itu dimasukkan keterangannya, ya, atau deskripsinya. Masukkan kalimat di dalam simbol. Nah, ini dimasukkan deskripsi di dalam simbol tersebut. Baik, cukup demikian ya materi kita mengenai flowchart. Karena di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah saya tampilkan slide mengenai flowchart. Ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pseudocode. Ya. Apa itu pseudocode? Ini juga sudah pernah bahas, tapi ini kan kita bahas kembali ya, bahasan lebih lanjut. Baik, sampai jumpa pada pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.